Selamat pagi, saudara-saudara terkasih. Satu hari baru lagi telah disediakan Tuhan bagi kita anak-anaknya. Untuk itu, mari kita awali hari baru ini dengan datang ke hadirat Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman-Nya dalam program Hikmat Pagi. Mari kita persiapkan hati kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini karena Engkau telah memberikan kami kesehatan sehingga kami bisa bangun dan memasuki hari baru yang telah Engkau berikan. Kami ingin mengawali hari ini dengan membaca dan merenungkan firman-Mu yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Utomo. Sertai beliau yang akan memberikan renungan dan kami yang akan mendengarkannya. Supaya apa yang diberitakan bisa menjadi berkat bagi kami dan kami bisa melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa Surgawi, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hikmat Pagi pada hari Jumat 19 Mei 2023 ini mengambil tema Kumpulkan Harta di Surga. Bacaan firman Tuhan diambil dari Matius pasal yang ke-6 ayat ke-19 sampai ke-21 yang berbunyi demikian. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini. Kemarin kita boleh merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kiranya hari ini kita membuka hati untuk mendengar apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika penasihat keuangan Ron Blue mengunjungi suatu desa di Afrika, ia bertanya kepada salah satu penduduk desa itu, apa masalah terbesar di desa ini? Ia mengharapkan akan mendengar jawaban seperti kekurangan makanan atau kekurangan obat-obatan. Tetapi orang itu menjawab, materialisme. Kalau seorang memiliki satu gubuk dari tanah, ia ingin memiliki yang dibuat dari batu. Kalau ia memiliki atap dari daun, ia ingin memiliki atap yang lebih baik. Kalau ia punya satu ar, dia ingin punya dua ar. Materialisme adalah penyakit yang muncul dari dalam hati. Di daerah yang kekurangan dan miskin pun, materialisme menjadi sebuah persoalan. Kita perlu hidup dengan sebaik-baiknya dan memiliki materi yang kita butuhkan. Tetapi kita perlu berhati-hati, jangan sampai hidup kita dikontrol oleh materi dan harta benda. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang yang sangat kaya raya meninggal dunia. Tak lama setelah dikuburkan, seorang tetangga bertanya kepada tetangganya yang lain, berapa banyak yang ia wariskan atau tinggalkan? Tetangganya yang bijaksana menjawab, semuanya. Ingat bahwa tidak ada satu harta benda pun yang dapat kita bawa saat mati. Oleh sebab itu, kita jangan sibuk mengumpulkan harta di dunia, tetapi kumpulkanlah harta di surga. Tuhan Yesus memberikan nasihatnya dalam Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai 24 bahwa setiap pengikutnya harus tahu membuat prioritas yang benar, yaitu memprioritaskan harta surgawi bukan harta duniawi. Ayat 19 sampai dengan ayat 20. Kita harus mengutamakan yang kekal dan menomorduakan yang sementara. Jika harta duniawi prioritas kita, hati kita pun akan tertambat kepada dunia ini. Ayat 21. Harta harus ditempatkan sebagai hamba dan alat. Jika tidak, ia akan melonjak menjadi tuan dan kita dikudetanya ke kedudukan budak. Ayat 24. Pernyataan Tuhan Yesus mengenai mengumpulkan harta di surga merupakan nasihat bagi setiap orang percaya untuk tidak menjadikan harta di bumi sebagai fokus dan tujuan kehidupan. Kita harus menjadikan Yesus Kristus
sebagai fokus utama, sebab di dalam Dia ada harta yang melampaui harta dunia. Setiap orang percaya hendaknya mengumpulkan harta di surga dengan mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya dengan sungguh-sungguh. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Ayat 33. Pusatkan hidup kita hanya pada Kristus dan kebenarannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih setia Tuhan buat kami. Kasih setia yang agung, kasih setia yang tak terbatas. Kiranya kasih Tuhan terus mengingatkan kami apa yang menjadi prioritas dalam hidup kami. Bukan harta dunia, namun harta surga. Oleh karena itu Tuhan berkati kami hari ini, supaya kemenangan Tuhan, kenaikan Tuhan, dan penantian kami akan turunnya Roh Kudus, kedatangan Tuhan yang kedua, menjadi waktu yang indah bagi kami untuk terus mengumpulkan harta surgawi bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami hari ini, berikan kami sukacita damai sejahtera Tuhan, dan hidup kami adalah hati yang mengasihi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi prioritas hidup kita hari ini? Barangkali hari ini kita mengejar harta karena itu yang kita butuhkan. Itu yang bisa memenuhi segala sesuatu yang kita inginkan. Barangkali hari ini adalah karir, supaya kita bisa sampai kepada karir yang paling puncak. Kita mengejar popularitas supaya kita menjadi terkenal, supaya kita dikenal banyak orang, dan itu membawa kebanggaan. Saudara, apapun bisa kita raih. Perjuangan-perjuangan menjadi sukses itu hal-hal yang sah saja. Namun yang utama dan prioritas semestinya adalah harta surga. Bagaimana hari-hari kehidupan kita persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana hati, prioritas perjuangan kita adalah untuk memuliakannya. Gemerlap dan godaan dunia sangat menggoda. Harta duniawi dan popularitas menjadi tujuannya. Mereka lupa bahwa fokus utama mengumpulkan harta di surga. Selamat berkarya, selamat menikmati kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.